Next, kita lanjutkan ke ikatan kimia bagian D ya. Ini saya kasih nama videonya ikatan kimia D. Kita akan membahas soal latihan nomor 31 sampai 40. Nomor 31 diketahui ada dua unsur. Di sini ada unsur X dan Y. Unsur X nomor atomnya 7. Jadi konfigurasi elektronnya seperti ini. Mau pakai cara Niels Bohr juga boleh ya. Jadi langsung 2, 5, elektron terluarnya 5. Mau pakai cara ini juga boleh. Tetap aja jadi kita nanti tahu jumlah elektron valensinya dijumlahkan dari subkulit 2s dan 2p. Jadi golongan 5A ya, atau golongan nitrogen. Unsur Y nomor atomnya 1, nomor masanya juga 1. Wah, ini sih hidrogen ya artinya. Nah, dia ada di golongan 1A. Walaupun golongan 1A, tapi ini unsurnya unsur non-logam ya, karena hidrogen dia golongan 1A tapi sifatnya lebih banyak miripnya dengan unsur non-logam. Energi ionisasinya lumayan tinggi ya. X ini non-logam juga. Nah, jadi fix ini ikatan yang terbentuknya pasti ikatan kovalen. Atom pusatnya di sini kalau kita lihat sepertinya sih X ya, karena X lebih besar. Elektron valensinya ada 5. Y-nya memiliki elektron valensi 1. Nah, jadi kalau semuanya harus duplet dan oktet, setiap satu atom X itu harus berikatan dengan 3 atom Y. Jadi nanti Y-nya duplet, X-nya oktet. Tipe geometri molekul yang terbentuk berarti di sini ada 1 atom pusat dan 3 atom terikat. Kemudian ada sepasang elektron bebas di atom pusatnya. Jadi tipe geometri molekulnya AX3. Jumlah domain elektronnya kita jumlahkan X ditambah E-nya 3 ditambah 1 jadi 4. Nah, berarti bentuk ini awalnya adalah bentuk tetrahedral AX4. Tapi satu daerah diisi PeB. Tolakan PeB lebih kuat menurut teori VSEPR, teori domain elektron. Nah, jadi nanti sudutnya mengecil, bentuk geometri molekulnya akan menjadi piramida trigonal atau piramida alas segitiga. Seperti ini ya. Nomor 32. Senyawa yang bersifat polar dari antara senyawa-senyawa berikut ini. Senyawa yang polar itu biasanya adalah senyawa yang geometri molekulnya tidak simetris. Atau gampangnya dia punya pasangan elektron bebas biasanya ya. Kecuali tipe AX2E3 dan AX4E2. Kita lihat satu-satu. Di sini yang pertama senyawanya adalah karbon tetraklorida CCl4. Karbonnya golongan 4A, klornya golongan 7A. Bisa dilihat dari nomor atomnya ya. Nah, di sini semua elektron valensi dari karbon terpakai berikatan dengan 4 buah atom klor. Tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi tipe geometri molekulnya AX4. Nah, di sini kan nggak ada pasangan elektron bebas ya. Geometri molekulnya seperti ini. Nah, ini kalau dijumlahkan dipol-dipolnya akan saling menghilangkan. Maksudnya gimana? Nih, anggap aja ada dipol yang pertama itu yang saya kasih merah sama dipol yang kedua. Itu kalau dijumlahkan, anggap aja jadi satu dipol yang warna merah ke situ. Nanti dipol yang dua yang di bawah juga kalau dijumlahkan akan jadi tanda panah yang ke bawah warna merah. Nah, nanti dipol yang ini dan yang ini itu akan saling menghilangkan. Jadi totalnya kita akan memperoleh momen dipol 0. Jadi bentuk geometri molekulnya simetris, sifatnya nonpolar. Nah, kalau H2O gimana? Nah, di sini ada 2 atom H terikat ke 1 atom O sebagai atom pusatnya. O golongan 6A. Nah, nanti tipe geometri molekulnya jadi AX2E2 karena ada 2 atom terikat dan ada 2 pasangan elektron bebas di sekitar O. Ini geometri molekulnya tadinya dari geometri dengan 4 daerah elektron atau 4 domain elektron. Jadi bentuknya asalnya tetrahedral, tapi di sini ada 2 PeB. Nah, ingat tolakan dari pasangan elektron bebas itu lebih kuat, jadi nanti sudutnya mengecil, bentuknya jadi bentuk huruf V. Nah, kalau bentuknya huruf V berarti dipol-dipolnya itu nanti tidak akan saling menghilangkan.
kita akan memperoleh momen dipol yang lebih dari 0 nih. Kalau kita jumlahkan seperti kita menjumlahkan vektor, kan harus ditarik dulu garis lurus gitu. Nah, nanti kita akan dapat momen dipolnya di situ. Beda dengan yang sebelumnya momen dipolnya saling menghilangkan, momen dipolnya 0. Kalau yang di sini lebih dari 0, jadi sifatnya polar. Yang ketiga, senyawa PCl3. Saya pindahkan ke bawah dikit ya. Senyawa PCl3 atom pusatnya itu fosfor, fosfornya golongan 5A, atom terikatnya klor, klornya golongan 7A. Ada satu PEB di situ, tipe geometri molekulnya AX3E. Jadi asalnya di sini ada 4 daerah elektron. Tapi satu domain diisi PEB. Jadi bentuk geometri molekulnya seperti ini. Piramida trigonal. Nah, ini pasti tidak sama dengan 0 momen dipolnya atau lebih dari 0. Karena kalau kita lihat dipol ini dan dipol ini kalau kita jumlahkan, anggap aja menjadi dipol yang ini ya. Nah, itu tidak akan saling menghilangkan dengan dipol yang satu laginya. Momen dipolnya lebih dari 0. Jadi polar. Jadi jawabannya yang polar yang mana? Yang polar nomor 2 dan 3 jadinya. Nomor 33. Senyawa yang memiliki gaya London antar molekulnya. Gaya London ini dimiliki oleh molekul-molekul yang sifatnya nonpolar. Nah, gaya antar molekulnya disebutnya gaya London atau gaya dispersi atau gaya dipol sesaat, dipol terimbas. Jadi kita harus ngecek sebenarnya kepolarannya. SF6 ini polar atau nonpolar? S, sulfur, elektron valensinya 6. Nah, kalau dia mengikat 6 buah atom fluor, berarti kan seluruh elektron valensinya kepake ya. Karena masing-masing fluor kurang 1 elektron supaya jadi oktet. Karena fluor golongan 7A. Di sini nggak ada sisa PEB dari sulfur, jadi tipe geometri molekulnya AX6. Oh, ini bentuknya bentuk oktahedral. Bentuknya pasti simetris nih. Kenapa? Nah, bentuk oktahedral itu begini kan ya. Ini atom-atom terikatnya. Itu saya gambarkan dalam bentuk 2 dimensi. Nanti dipol-dipolnya saling menghilangkan. Pertama, dipol yang itu saling dihilangkan dengan dipol yang berdiagonal dengan dia. Interaksi atau dipol yang itu juga saling menghilangkan. Saling menghilangkan juga, jadi total momen dipolnya 0. Jadi sifatnya non-polar. Berikutnya kalau IF5I ini golongan 7A. Kalau mengikat 5 buah atom F ini golongan 7A. Kayaknya sih akan masih ada PEB ya. Tuh, F-nya udah ada 5, masih ada sisa sepasang PEB. Jadi tipe geometri molekulnya AX5E. Nah, bentuk ini tadinya oktahedral, tapi satu domain nggak ada. Jadi kalau digambar, tinggal begini aja. Nah, domain yang di bawahnya nggak ada diisi PEB. Nanti kalau kita lihat, dipol ini dan ini saling menghilangkan. Dipol itu dan itu juga saling menghilangkan, tapi dipol yang ke atas nggak ada yang saling menghilangkannya, nggak ada yang menghilangkannya. Jadi kalau gitu, pasti geometri molekulnya ini menghasilkan momen dipol yang lebih besar dari 0 atau sifatnya polar. Lanjut CO2 dan H2S, saya pindah ke bawah ya. CO2 ini terdiri dari satu atom karbon dan 2 buah atom oksigen. Karbonnya golongan 4A, oksigennya golongan 6A. Ini oksigen sama karbon akan membentuk 2 ikatan kovalen rangkap 2, tipe geometri molekulnya AX2. Kalau AX2 berarti bentuknya gitu aja ya, linear. Dipol-dipolnya pasti saling menghilangkan nih. Dipol ke kanan dan ke kirinya. Momen dipolnya 0, jadi sifatnya nonpolar. Kalau H2S gimana? Atom terikatnya atom hidrogen, atom pusatnya sulfur. Hidrogennya golongan 1A, sulfurnya golongan 6A. Nah, di situ masih ada 2 pasang elektron bebas di antara atom sulfur. Tipe geometri molekulnya AX2E2.
Bentuknya asalnya dari geometri dengan 4 daerah elektron, tapi 2 diisi PeB. Nah, bentuknya jadi huruf V ya. Dipol yang ada di sini tidak akan saling menghilangkan. Total momen dipolnya pasti lebih besar dari 0. Jadi sifatnya polar. Tadi kita ditanya mana yang mengalami interaksi gaya London. Nah, gaya London hanya terjadi pada molekul-molekul yang non-polar. Jadi jawabannya 1 dan 3. Nomor 34, di sini ada beberapa senyawa, ada XeF4, ada H2O, XeF2, dan NH3. Mana bentuk geometri molekul yang tepat? Nah, kalau XeF4 ini berarti kan atom pusatnya Xe. Xe elektron valensinya ada 8. Dia mengikat 4 buah atom fluor. Nggak mungkin kovalen koordinasi, ya pasti kovalen biasa aja. Oh, kalau dilihat-lihat berarti tipe geometri molekulnya jadi AX4E2. Bentuk AX4E2 ini asalnya dari geometri molekul oktahedral karena ada 6 domain elektronnya. X ditambah E-nya ada 6. Jadi bentuknya tadinya begini, tapi ada 2 pasang PeB. Jadi bentuk yang tersisanya adalah segi 4 datar. Nah, ini kan tipe geometri molekul yang ada E-nya, ada pasangan elektron bebasnya, tapi total momen dipolnya malah jadi 0 ya. Saling menghilangkan. Jadi sifatnya nonpolar walaupun ada E-nya. Nah, bentuknya harusnya segi 4 datar. Bukan seperti ini. Itu kan bentuk jungkat-jungkit ya. Itu harusnya tipe AX5E. Jadi bentuknya agak kurang tepat ini. Harusnya segi 4 datar. Harusnya begini. Kalau yang nomor 2 H2O, H2O ini atom pusatnya O, atom terikatnya H. O-nya golongan 6A, H-nya golongan 1A. Nah, tipe geometri molekulnya AX2E2. Bentuk ini bentuk huruf V, jadi betul. Kalau XeF2 gimana? Saya gambar lagi. Xe golongan 8A mengikat 2 buah atom fluor. Tipe geometrinya AX2E3 sekarang karena ada 3 PeB, pasangan elektron bebas di antara atom pusatnya. Nah, bentuk ini bentuk linear juga. Kok bisa linear sih? Nah, ini asalnya bentuk ini adalah dari bentuk bipiramida ala segitiga. Ada 5 domain elektronnya. Nah, 3 domain tidak dipakai berikatan, jadi bentuknya bentuk linear. Nah, ini juga tipe geometri molekul yang ada E-nya tapi sifatnya non-polar. Karena nanti dipol-dipolnya saling menghilangkan, momen dipolnya 0. Jadi bentuknya linear. Nah, ini betul gambarnya, udah digambarkan linear di situ. Yang terakhir NH3, N ini ada di golongan 5A. Nah, golongannya kok bisa tahu dengan cepat sih? Dari sini nih. Nomor atomnya 7. Konfigurasi elektronnya jadi 2, 5. Elektron terluarnya 5. Nah, kalau berikatan dengan 3 buah atom hidrogen, geometri molekulnya jadi AX3E. Di sini ada 1 PeB. Nah, bentuknya apakah segitiga datar? Enggak, bentuknya AX3E itu bentuknya piramida trigonal. Dia asalnya daerah dengan 4 domain elektron. 1 domainnya diisi PeB. Jadi bentuknya harusnya begitu. Bukan bentuk segitiga planar. Jadi jawaban yang benar nomor 2 dan 3. Nomor 35. Ikatan hidrogen ditemukan pada interaksi antar molekul. Ikatan hidrogen itu terjadi antara hidrogen dengan unsur-unsur berkeelektronegatifan tinggi, F, O, dan N. Jadi harus ada hidrogen dan F, O, dan N. Itu hanya terjadi di senyawa keempat. Nah, yang disebut ikatan hidrogen itu interaksi antara hidrogen dengan N di sini ya, yang beda molekul. Nomor 36. Senyawa yang memenuhi kaidah oktet dan duplet. Di sini ada BeH2, Be golongan 2A, hidrogen golongan 1A. Wah, ini elektron di sekitar Be-nya cuma ada 4, tidak sampai oktet.
Kemudian ada POCl3, P-nya golongan 5A. Terus ada 3 buah atom klor di sini, klor golongan 7A. Dan ada atom oksigen, oksigen golongan 6A. Kovalen tunggal, kovalen tunggal, kovalen tunggal. Jadi Cl dan P-nya udah oktet. Masih punya PeB dan udah oktet. Atom terikat yang di atas, oksigennya kurang sepasang, bisa berikatan kovalen koordinasi. Intinya atom pusat oktet. Atom-atom terikat oktet semua. Boron trifluorida. Atom pusatnya boron, atom terikatnya fluor, fluornya golongan 7A, boronnya golongan 3A. Elektron di sekitar boronnya hanya ada 6. Oh, ini tidak sampai oktet. Terus yang terakhir karbon disulfida. Atom pusatnya karbon, atom terikatnya sulfur. Ups. Sorry. Kegeser. Nah, jadi di sini akan terbentuk 2 ikatan kovalen rangkap. Sulfurnya oktet, karbonnya juga oktet. Nah, jadi ini memenuhi oktet. Yang tidak oktet itu hanya nomor 1 dan nomor 3, kurang dari oktet ya. Nomor 37. Nah, di sini unsur-unsur gas mulia biasanya berikatan ya, tapi harus dengan unsur berkeelektronegatifan tinggi. Dengan O dan F bisa ya. Kalau kita lihat XeO2 gimana sih tipe geometri molekulnya? Gambar aja, Xe itu punya 8 elektron valensi, golongan 8A. Oksigen itu golongan 6A. Nah, di sini atom pusat sudah oktet, punya PeB, atom terikatnya kurang sepasang elektron, jadi dikoordinasikan saja. Geometri molekulnya AX2E2. Karena ada 2 atom terikat dan 2 PeB. Harusnya geometri molekulnya AX2E2 itu adalah huruf V. Jadi yang benar bukan gitu, harusnya gini nih strukturnya. Salah yang A. Yang B XeF2. Xe golongan 8A. Mengikat fluor, fluornya golongan 7A. Tipe geometri molekulnya AX2E3 jadinya. Nih ada 3 PeB. Bentuk ini adalah bentuk linear harusnya ya. Jadi yang benar harusnya begini. Salah, bukan huruf V seperti tergambar ya. XeF4. Xe sama kayak tadi, golongan 4A. 8A. Mengikat 4 buah atom fluor, fluornya golongan 7A. Ada sisa 1 PeB-nya. Jadi tipenya AX4E. Nah, bentuk AX4E itu harusnya bentuk piramida. Jadi yang benar itu harusnya begini strukturnya. AX4E. Oh, saya salah. Bukan piramida dong. Jungkat-jungkit. Gitu. Jadi salah ya, bukan tetrahedral. Ini kan tergambarnya tetrahedral. Berikutnya XeO3. Wah, ini mah kebetulan. O-nya kan dia golongan 6A, kurang sepasang. Atom pusatnya sudah oktet. Ini berikatan 3 kovalen koordinasi aja. Tipe geometri molekulnya jadi AX3E. Oh, AX3E bentuknya harusnya piramida trigonal ya. Harusnya gitu bentuknya. Jadi bukan trigonal planar seperti itu, salah juga. Ya udah sih, ini pasti yang E yang betul ya. XeOF2. Xe-nya golongan 8A.
mengikat oksigen golongan 6A dan 2 buah fluor, 2 atom fluor golongan 7A. Ada satu ikatan kovalen koordinasi ya. Geometri molekulnya jadi AX3E2. Ada 3 atom terikat, 2 PeB. Nah, bentuk ini memang bentuk huruf T ya, AX3E2. Jadi dia awalnya geometri molekulnya itu seperti ini, bipiramida ala segitiga, gabungan segitiga datar dan trigonal, dan linear. 2 domain tidak dipakai berikatan. Biasanya sih bidang ekuatorialnya dulu yang dilepas. Nah, jadi begini. Sama ya bentuknya, bentuk huruf T. 38. Ini tipe hibridisasi sp3d2 nih. Terjadi pada senyawa yang mana? Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama PCl5. P nomor atomnya 15. Elektron valensinya itu ada di subkulit 3S dan 3P. Keadaannya begini. Nah, kalau P mau mengikat 5 buah atom Cl, kita lihat dulu Cl ini dia golongan 7A. Single elektronnya 1 nih. Nah, 1 elektron dari Cl ini harus terikat ke P. Harus dipasangkan nih. Cl-nya harus ada 5. Berarti P harus menyediakan 5 single elektron untuk berikatan masing-masing dengan klor. Karena kan klor kurangnya 1 elektron ya untuk mencapai oktet. Jadi nggak mungkin di kovalen koordinasi juga ya. Nih, si P harus dia 5 single elektron. Gimana caranya? Ini belum ada 5 nih singlenya. Nah, nanti orbital 3S, 3P, dan 3D yang masih kosongnya berhibridisasi. Elektron dari subkulit 3S jadi bisa pindah. Nah, jadi ada 5 single elektron. Nanti elektron-elektron tidak berpasangan dari klor masing-masing masuk ke orbital itu. Jadi tipe hibridisasinya sp3d, D-nya hanya 1. Berarti bukan yang kita cari. Kemudian IF5. Nah, IF5 gimana? Tempatnya kurang. Saya pindah ke notes ya. Sebentar. Pindah ke notes dulu supaya lebih luas. Kita tuliskan tipe hibridisasinya IF5. Bentar, agak menunggu. Agak lemot, bentar. Kita mau bikin tipe hibridisasi IF5. Iodin ini golongan 7A. Elektron terakhirnya ada di subkulit 5S. Sorry, elektron terluar harusnya saya bilangnya. Elektron valensinya. Gini keadaannya. Nah, iodin nanti akan mengikat IF5 ya. Tiba-tiba lupa saya bentar. Oh iya, IF5. Fluor ini golongan 7A. Jadi single elektronnya 1. Nah, kalau terbentuk senyawa IF5, berarti nanti kita punya 5 buah atom fluor yang terikat ke 1 buah atom I sebagai atom pusat. Nah, ikatan nggak mungkin ikatan kovalen koordinasi atau rangkap ya, karena masing-masing fluornya cuma kurang 1 elektron. Elektron valensinya I ada 7. Jadi nanti I harus menyediakan 5 single elektron untuk dipasangkan dengan fluor dan nanti ada sisa 1 PeB. Gimana nih? Ini single elektronnya baru ada 1. Nah, gunakan subkulit 5D yang masih kosong. Nanti terjadi hibridisasi dulu antara subkulit 5S, 5P sama 5D-nya. Kok kehapus semua ini? Gini. Nah, 2 elektronnya pindah. Single elektron dari fluornya nanti masing-masing terikat di sini.
Banyak banget. Bentar. Oh, ini yang pindahnya nggak perlu semua. Wait, saya ulang dulu biar jelas. Ini penghapusnya harus diganti. Nah, gitu dulu. Elektronnya elektron valensinya kan tadi ada 7. Gini. Nah, harus dipindah dulu setelah berhibridisasi. Yang dipindahnya cukup 2 aja. Gini. Nah, elektron dari F-nya ada 5 kan F-nya. Nanti masuk di situ. Tipe hibridisasinya jadi sp3d2. Nah, ini yang kita cari memang. Jadi IF5 betul, PCl5 mah enggak. Kemudian PF5 kita cek ya. Atom pusatnya P, atom terikatnya F. P-nya golongan 5A, nomor atomnya 15. Sebenarnya kita cuma butuh ngeliat ininya aja sih, elektron terluarnya ada di mana. Oh, di subkulit 3S dan 3P. Nah, kalau akan mengikat 5 buah atom F ini single elektronnya ada 1, golongan 7A. F-nya ada 5 katanya. Berarti kalau gitu seluruh elektron valensi dari atom pusat harus kepake ini ya. P kan ada 5 elektron valensinya. Atau P harus menyediakan 5 single elektron. Di sini baru ada 3. Nah, dipindahkan dulu nih 1 elektron dari subkulit 3S-nya. Setelah berhibridisasi, tingkat energinya jadi sama, nah bisa pindah. Nanti elektron tidak berpasangan dari F-nya masing-masing terikat ke sini. Jadi tipe hibridisasinya sp3d. Ini bukan yang kita cari ya. Oke, jadi jawabannya 2 saja. 39. Senyawa yang memenuhi kaidah oktet dan memiliki hibridisasi sp3. Kita cek dulu. BeH2 atom pusatnya Be. Be-nya ini punya 2 elektron valensi. Di subkulit 2S aja gini. Nah, kalau mau mengikat hidrogen itu elektron valensinya hanya 1. Berarti harus disediakan 2 single elektron ya untuk berikatan dengan Be. Gini. Nah, setelah berhibridisasi nanti subkulit 2S-nya bergabung dengan subkulit 2P. Sorry, salah gambar, kurang ke bawah. Nah, ini subkulit 2S-nya, ini subkulit 2P-nya masih kosong. Kalau udah berhibridisasi, 1 elektron dari subkulit 2S-nya bisa pindah ke 2P. Nah, nanti orbital setengah penuhnya bisa diisi dengan elektron dari hidrogen. Tipe hibridisasinya sp2. Sp aja. Terus nggak nyampe oktet lagi ya. Jadi bukan itu yang dicari. Kalau BCl3 gimana nih? B, elektron valensinya itu ada 3 ini. Di subkulit 2S2, di subkulit 2P 1. Kalau mau mengikat klor ini nomor atomnya 17, elektron valensinya 7. Jadi klor cuma punya 1 elektron belum berpasangan. Kalau terbentuk BCl3 boron triklorida, jadi gini. Nah, boronnya nggak sampai oktet, nanti dia memasangkan 3 single elektronnya dengan klor. Pindah dulu nih elektron dari subkulit 2S-nya. Nanti elektron tidak berpasangan dari klornya masing-masing masuk ke situ. Wah, ini tipenya sp2. Bukan, kita juga nggak nyari yang itu. Kita lanjut option C, XeF2. Apakah cukup di sini? Ternyata tidak. Saya pindah ke notes ya. XeF2. Atom pusatnya Xe. Xe elektron valensinya 8. Mau mengikat 2 buah atom fluor. Atom fluor golongan 7A. Gitu. Jadi harus sedia 2 single elektron ya.
Nah, sementara Xe-nya ini dia golongan 8A. Sebenarnya nggak usah tahu subkulit mananya juga nggak apa-apa sih. Nggak usah lengkap kayak gini nggak apa-apa. Yang penting kan kita cuma perlu informasi elektron valensinya itu ada di subkulit 5S dan 5P aja. Pasti full lagi ya kalau golongan 8A. Kalau harus menyediakan 2 single elektron berarti harus terjadi hibridisasi dan elektron valensinya harus pindah satu ke subkulit 5D. Nanti single elektron dari fluor bisa masuk ke sini. Tipe hibridisasinya jadi sp3d. Ini juga bukan yang kita cari, kan kita nyarinya yang sp3. Kita coba PCl3 kalau gitu. Atom pusatnya fosfor golongan 5A. Atom terikatnya klornya golongan 7A. Nah, jadi fosfor harus menyediakan 3 single elektron untuk dipasangkan dengan single elektron dari klor. Kita lihat dulu keadaan elektron terluarnya fosfor gimana. Nomor atomnya 15. Konfigurasi elektronnya begini. Gambar dulu. Oh, ada 3 single elektron, pas banget. Jadi berhibridisasi, terus single elektron dari klornya masing-masing masuk di situ. Nah, ini tipenya sp3. Ini dia yang dicari nih ya. Tipe sp3 dan oktet. Ini kan klornya oktet, fosfornya juga. Kalau SO2 gimana tipe hibridisasinya? Nah, kalau penasaran saya jelasin di sini. Atom pusatnya sulfur nomor atomnya 16. Konfigurasi elektronnya seperti ini. Tuh ya. Terus sulfur ini nanti akan berikatan dengan oksigen. Oksigennya 2 buah, SO2 kan. Nah, oksigen golongan 6A. Di sini ada ikatan kovalen rangkap 2 dulu, sehingga oksigen yang paling kiri dan sulfur sudah oktet. Nah, kalau oksigen yang di kanan, dia berikatan kovalen koordinasi. Jadi nggak usah disediain single elektron, itu dikoordinasikan aja langsung dari sulfur. Sepasang elektron dipakai bersama, asalnya dari sulfur. Nah, dipakai bersama oleh sulfur dan oksigen. Jadi intinya sulfur ini cukup menyediakan 2 single elektron aja. Kebetulan udah ada nih. Nah, ini elektron dari oksigen yang pertama dipasangkan di situ. Kalau oksigen yang kedua kan dia nggak memasangkan elektron ya dengan sulfur, jadi nggak perlu disediain. Itu pasti asalnya dari sini gitu ya ceritanya. Jadi tipe hibridisasinya sp3 di sini. Dan semuanya juga oktet, sulfurnya oktet, oksigennya juga oktet. Jadi sebenarnya jawabannya ada 2 nih soal yang ini. Boleh PCl3, boleh juga SO2. Nomor 40 ditanya mana yang merupakan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu ikatan antar molekul antara atom hidrogen dengan atom berkeelektronegatifan tinggi O, F, atau N. Nah, ini nih yang namanya ikatan hidrogen nomor 1. Ini terjadi antara hidrogen dan nitrogen yang berbeda molekul. Nah, itu namanya ikatan hidrogen. Kalau ikatan nomor 2 itu terjadi antara nitrogen sama nitrogen ya. Nah, anggap aja itu ikatan antara molekul yang di kiri dan di kanan, dua-duanya molekul polar, AX3E tipe molekulnya. Jadi kita sebutnya itu gaya dipol-dipol aja. Gaya antar molekul-molekul polar, karena NH3 yang di kiri dan di kanan kan sama-sama polar. Nah, kalau nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, itu terjadi intramolekul, di dalam molekul. Saya hapus dulu biar kelihatan. Ini kan molekul pertama, ini molekul kedua gitu ya. Nah, ikatan yang nomor 2 tadi terjadi antar molekul. Molekul-molekulnya polar di sini NH3. Nah, kalau nomor 3, 4, dan 5 ini terjadi di dalam molekul NH3 yang sebelah kanan. Jadi itu disebutnya interaksi intramolekul. Nah, itu terjadi karena elektron dari H dan N dipakai bersama. Jadi itu kita biasanya sebutnya ikatan kovalen aja.
cukup dulu sampai sini, nanti sisanya di paket yang F.